Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ikhwah fiddin yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita kembali bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, yang semuanya adalah hadis jawami'ul kalim, yang kata ulama kalau kita mempelajari hadis-hadis tersebut, menghafalkannya, mengetahui maknanya, maka insyaallah kita sudah bisa memahami agama kita, agama Islam secara global. Maka ulama mengatakan barang siapa yang ingin mengetahui, memahami agama Islam secara singkat, maka hendaknya dia mempelajari, membaca, mentelaah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang ke-34. Minggu yang lalu kita membaca hadis yang ke-33, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana caranya ketika kita mendapatkan pertikaian, bagaimana cara kita untuk menghakimi, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Bagi yang mengaku kita minta supaya mendatangkan bukti, dan bagi yang mengingkari kita minta supaya bersumpah. Maka hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-34 ini adalah hadis yang menjelaskan tata cara amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau seandainya dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau seandainya tidak bisa merubah dengan lisan, tangan tidak bisa merubahnya, dengan lisan tidak bisa merubahnya, maka hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah merupakan iman yang paling lemah. Hadis diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah pernah meriwayatkan hadis-hadis sebelumnya. Beliau adalah Abu Sa'id Sa'ad ibnu Sa'id ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri Al-Khazraji Al-Ansari, seorang sahabat junior yang dari Madinah asli, dari suku Khazraj. Beliau termasuk juniornya sahabat
lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, umurnya baru 10 tahun. Ya. Ketika ada perang Uhud, umurnya baru 13 tahun. Tapi beliau bermaksud dan berniat untuk ikut perang Uhud, akan tetapi karena masih 13 tahun, masih begitu muda belia, belum balik, maka tidak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu sahabat yang menghafal dan meriwayatkan hadis yang termasuk banyak sekali, di antaranya adalah 170 hadis. Jadi jumlah yang sangat banyak. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-34 dari hadis Arba'in An-Nawawi tentang masalah tata cara amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya diubah kemungkaran itu dengan tangan. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Kalau enggak bisa juga maka diingkari dengan hati, dan itu merupakan keimanan yang sangat-sangat lemah. Hadis ini senada dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin," tidak ada, ya, seorang nabi, ba'atsallahu, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi ini, fi ummatin qabli, pada suatu umat sebelumnya, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun. Tidak ada seorang nabi yang Allah utus kepada umatnya sebelum aku kecuali nabi itu memiliki dari umat-umatnya hawariyun, seorang penolong, au ashabun, atau teman-temannya, ya. Yang teman-temannya para nabi ini, ya, ya'khuduna bi sunnatihi, yang menghidupkan sunnah nabinya, wa yaqtaduna bi amrihi, dan mau mengambil, ya, qudwah dengan perintah-perintah nabinya. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nabi ini dan hawarinya meninggalkan umat-umat yang terakhir, ya. Umat-umat yang terakhir ini cirinya apa? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka banyak berbicara, banyak ngomong, tapi tidak mau mengamalkan. Ini juga sebagai, ya, evaluasi bagi kita semuanya. Apakah kita ini umat-umat yang terakhir, yang mana kata Nabi setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawari, memiliki teman-teman yang menghidupkan sunnahnya, mengikuti ajarannya, dan nanti kelak pada hari, ya, terakhir akan ada dari umatnya sekelompok manusia yang mengatakan sesuatu tapi tidak diamalkan. Wa ya'maluna ma la yu'marun, dan mereka mengamalkan terhadap apa-apa yang tidak diperintahkan. Jadi ini kebalik. Mereka mengatakan sesuatu yang benar tapi tidak diamalkan. Dan ada yang kemudian mengamalkan tapi tidak sesuatu yang diperintahkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min." Maka barang siapa yang menegakkan mereka, ya, amar ma'ruf kepada mereka dengan tangannya, maka dia itu orang mukmin. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang mau kemudian mengingatkan mereka dengan lisannya, maka dia itu termasuk orang mukmin. Wa man jahadahum, ya, biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengingatkan mereka dengan hatinya, artinya mengingkari mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min, itu juga mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatun khardal, dan tidak ada iman setelah 3, ya, derajat tadi. Kalau sudah tidak mau mengingkari dengan tangannya, tidak mau mengingkari juga dengan lisannya, tidak mau mengingkari juga dengan hatinya, orang yang seperti ini, ya, yaitu derajat yang keempat, ridho, rela, ya, dengan apa yang dia lihat dari maksiat-maksiat. Maka orang seperti ini dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud dari, ya, Imam Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
falaisa dzalika ya minal imani habbatun khardal. Bahkan keimannya meskipun sedikit itu tidak ada. Nanti kita akan jelaskan maksudnya dalam iman masalah apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis yang kita bahas pada malam ini adalah hadis yang sangat penting, yaitu tentang cara amar ma'ruf atau tentang cara nahi mungkar ya. Yang mana nahi mungkar ini termasuk ibadah yang sangat mulia. Tegaknya agama ini ya termasuk juga dipengaruhi dengan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Agama ini akan menjadi lemah. Agama ini akan menjadi mungkin akan menjadi kecil atau menjadi sangat-sangat kecil ketika amar ma'ruf itu tidak ditegakkan. Bahkan agama Islam itu memberikan ciri memberikan ciri bahwasanya kaum muslimin itu ciri khasnya adalah mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Menjadi ciri utama umat Islam ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya Allah memuji, Allah kemudian berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah semuanya umat yang terbaik. Tapi ada syaratnya, pengen jadi umat yang terbaik. Makanya kita ini kadang-kadang ya kalau cuma ngajak ya itu mungkin lebih gampang, tapi yang susah itu ngelarang ya. Kalau ngajak ya mungkin ini juga berat, cuman ya kalau ngajak itu orang nggak mau ya biarkan ya. Tapi kalau kita ngelarang ya, apa yang diinginkan oleh orang kemudian kita larang, ini kadang-kadang ya akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan diri kita ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri khas orang mukmin, orang muslim menjadi umat yang terbaik kapan? Ketika mereka mau menegakkan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Mau beramar ma'ruf dan juga mau bernahi mungkar. Bahkan dipuji oleh Allah orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah, alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah ya. Kemudian dilanjutkan wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, yaitu orang-orang yang ketika mereka didapat pimpinan, dapat kedudukan di bumi ya, mendirikan sholat, kemudian bayar zakat dan mau amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah itu, termasuk wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang akan selamat nanti. Bahkan selamatnya kita dari kerugian itu kalau kita mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Coba kita lihat, Allah di sini berfirman sesungguhnya manusia itu diliputi kerugian, bukan innal insana la khasir. Kalau innal insana sesungguhnya manusia la khasir itu benar-benar rugi. Tapi innal insana lafi, fi itu di dalam, artinya seakan-akan dia diliputi oleh kerugian. Depan dia kerugian, belakang dia kerugian, kanan kiri kerugian, atasnya bawahnya, artinya di dalam kerugian ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Cukup? Apakah cukup ketika dia sudah beriman, beramal saleh? Belum ya. Belum cukup. Tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Harus kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan ya, hujjah kepada makhluk-makhluknya kecuali surat Al-Asr ini sudah cukup ya. Karena sangat agungnya tentang masalah ya, masalah di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga Allah menerangkan seorang hamba mukmin yaitu Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis sholata." Ya. Wahai anakku, dirikanlah salat ya. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari
wasbir ala ma asabak, dan perintahkanlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan sabarlah apa yang menimpa kamu. Kenapa? Karena kalau kita amar ma'ruf pasti nanti ada yang tidak senang, ya. Tidak ada yang tidak senang. Makanya watawasau bil haqi, kemudian watawasau bi sabr, ingatkan yang benar, tapi juga kamu harus sabar. Karena pasti kalau dakwah itu pasti kemudian akan ada yang tidak senang, ya. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar, pasti ada gangguan nanti, ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang sahih, Imam Ahmad meriwayatkan, ya, an Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa, sungguhnya manusia, idza ra'au munkaran, ketika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruh, kemudian mereka enggak mau merubah kemungkaran itu, enggak mau merubah kemungkaran itu, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, atau kemudian dengan hatinya, maka kata Nabi SAW, ausyaka an ya'ummahumullahu bi'iqabi, maka ditakutkan azab itu akan datang untuk meratakan semuanya. Tidak pandang bulu, mau yang soleh, mau yang toleh, semuanya diazab. Bahkan dalam riwayat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengadab suatu kaum, malaikat itu kemudian datang, dan ketika dicek ternyata di sana masih ada orang tua yang kemudian rukuk, masih ada orang-orang soleh yang kemudian sujud, maka lapor ke Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang tua yang masih sholat, masih qiyamul lail. Apa kata Allah? Bihi fabda, orang tua ini yang pertama kali yang harus kamu adab. Kenapa? Lianna wajhahu lam yatama'ar, karena wajahnya itu tidak berubah warnanya ketika dia melihat maksiat. Dia hanya mengerjakan amal soleh, tidak kemudian peduli dengan pinggir-pinggirnya, tetangganya, mau minum khamr, mau maksiat, biarkan, itu hanya kamu semuanya, kalau saya yang penting ibadah, ya. Orang seperti ini, ya, tidak selamat dari azab. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan fitnah, dengan azab yang kalau sudah turun itu tidak mengenai orang-orang zalim saja, ya, tapi akan mengenai juga orang-orang yang baik, ya. Kecuali ada pengecualian. Kalau orang baik ini mau beramar ma'ruf, mungkin masih diselamatkan oleh Allah. Ketika Bani Israel mereka melanggar, berbuat hila, berbuat menipu Allah Subhanahu wa taala, mereka dilarang untuk kemudian mengambil ikan di hari Sabtu. Tapi ternyata diuji oleh Allah, mereka taat patuh. Diuji oleh Allah kalau hari, ya, Sabtu itu ikannya melompat-lompat, ya. Ya tihitanihim yauma sabtihim syurra'a. Hari Sabtu itu ikannya itu loncat-loncat kayak kemudian menguji mereka. Tapi hari Ahad mereka datang itu nggak ada ikan, ya. Nah kalau hari Sabtu mereka sudah nggak boleh nangkap ikan, tuh ke pantai itu masya Allah kayak berjoget di atas pantai, loncat-loncat terus menggiurkan. Akhirnya apa? Gini aja, kita pasang jala hari Jumat, kita ambilnya hari Ahad, ya. Akhirnya orang-orang soleh datang memperingati, ya. Tapi ternyata orang soleh ini yang memperingati malah ditegur sama orang soleh yang nggak mau memperingati. Allah berfirman, wa itqalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Suatu kaum orang soleh kemudian mendatangi orang soleh, lima ta'iduna qaumanillah, kenapa sih kamu mengingatkan orang-orang yang memang bangsat semua itu, ya, yang mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu kamu ingatkan, ya. Lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum, mereka itu akan dibinasakan oleh Allah atau diazab oleh Allah dengan azab yang berat. Kata yang mengingatkan, qala ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, satu, supaya saya sudah dapat udzur oleh Allah karena saya sudah menyampaikan kewajibanku, dan yang kedua, mudah-mudahan mereka takut, ya. Maka apa yang terjadi? Allah azab mereka semua, ya. Dalam riwayat, ya, enggak disebutkan
yang tadi bilang kenapa kamu kok memberikan peringatan itu kena apa tidak, tapi ada yang mengatakan lebih banyak kena. Adapun yang mengingatkan ini tidak kena, ya. Dijadikan kera-kera, ya. Subhanallah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar termasuk ya amal soleh yang sangat besar jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah gara-gara meninggalkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Apa sebabnya? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Karena mereka enggak mau saling mengingkari, melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Ini kita kalau baca asbabun nuzulnya atau penjelasannya, orang-orang rahibnya, ulamanya Yahudi itu enggak berani mengingatkan dan mengingkari perbuatan pimpinan-pimpinan mereka yang kemudian melakukan maksiat, ya. Akhirnya kemudian kena laknat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin selamat, ya, kita harus kemudian senantiasa mengamalkan ibadah yang agung ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Nabi itu memisalkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW mengatakan, ya, mathalul qaim ala hududillah, permisalan orang yang menegakkan, ya, had-hadnya Allah, aturan-aturan Allah, ya, wal waqi'u fiha, dan permisalan orang yang melanggar peraturan Allah itu sebagaimana suatu kaum, kamatsali qaumin istahamu safinatan, sebagaimana suatu kaum yang kaum ini nyewa satu kapal, ya. Fawaqa'a ba'duhu fawq, yang lainnya mereka dapat tempat di atas dan yang lainnya berada tempat di bawah. Yang di atas ya santai di atas, ya. Pengen ngambil air juga enak gitu. Yang di bawah kalau butuh air, mau ngambil apa-apa harus lewat ke atas, ya, baru kemudian ngambil. Mereka merasa haraj, merasa nggak enak kalau ke atas ngelihat ada orang lagi santai-santai sama istrinya, ya. Mereka merasa nggak enak, terus capek juga ke atas. Akhirnya yang mereka yang di bawah berpikir, ya, apa pikirnya mereka, ya? Mereka mengatakan kalau seandainya, ya, qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalau seumpama kita ini lobangi aja, ya, di bawah ini gampang, nggak usah capek-capek ke atas ngambil airnya, langsung nyiduk dari bawah. Tapi kalau seandainya yang di atas diem saja, tidak mengingatkan, jangan dilobangi, pasti semuanya akan tenggelam, ya. Yang tenggelam tidak hanya, oh ini bagianku sendiri yang bawa, ibaratnya hidupku sendiri kok. Ibaratnya ini punyaku sendiri. Makanya ya kita itu di dalam bermasyarakat tidak mengenal seperti itu. Dan Islam sangat menganjurkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Sampai Nabi yang pernah kita bahas dalam hadis arba'in juga, ya, memasukkan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk sebagai sedekah, ya. Sebagai sedekah. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sudah membuat kalian beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai sedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli, ya, tahlilatin shadaqah, sampai kemudian wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari shadaqah, ya. Artinya benar-benar kita diperintahkan untuk bersedekah, ya. Ini semua jamaah yang dirahmati Allah adalah dalil, ya, tentang keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga ancaman bagi kita yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi begitu penting. Maka kita perlu mengetahui hadis ini. Kenapa? Karena ini tahapan-tahapan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, ubah dengan, ya, lisannya. Kalau tidak bisa, maka ubahlah dengan hatinya, ingkari dengan hatinya. Kita bahas pertama tentang masalah hukum amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ulama, ya,
sebagian besar jumhurul ulama mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya ya wajib, fardu, tapi fardu kifayah kebanyakan. Kenapa? Karena di dalam ayat ada ucapan wal takum minkum ummat, hendaknya ada sebagian dari kalian ya umat yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kalau sudah ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tempat itu, semua kewajiban yang lainnya jatuh. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ini wajib. Dan wajib ini artinya fardu ain. Setiap orang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man, siapa saja. Man, pakai man ya, adalah siapa saja yang melihat kemungkaran. Jadi kalau sudah kita melihat kemungkaran, wajib. Tapi yang rajih ya, termasuk yang dirajihkan Syekh Al-Utsaimin dan banyak oleh masyayikh, itu adalah fardu kifayah. Kecuali kalau sudah kita melihatnya dan tidak ada yang kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, maka di saat itu kita juga wajib ya. Kenapa? Karena tidak ada yang menegakkan ya. Kemudian lafadz hadis man ra'a minkum munkara, berarti siapa di antara kalian yang melihat. Nah kalau tidak melihat, ya tidak kemudian wajib. Artinya maksudnya kita ketika pengen beramar ma'ruf ini ya dan nahi mungkar ini, pengen bernahi mungkar di sini, kita syaratnya harus melihat dengan mata kita. Kalau cuman katanya, itu kita belum wajib. Dan nggak boleh kita tajasus. Ya udah kalau gitu saya selidiki deh. Jangan. Ya. Jangan dikorek-korek. Ya. Kalau memang gak perlu kita, kalau katanya suami kamu itu loh begini-begini, oh nanti saya buka HP-nya, gak usah. Ya. Kadang-kadang tapi kan seneng ini, geremet tangan nih pengen megang HP-nya. Ya. Kalau kita tidak melihat dengan mata kita, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita dilarang tajasus. Oleh karenanya ketika Ibnu Mas'ud dikatakan, wahai Ibnu Mas'ud, orang itu loh dari jenggotnya itu menetes khomer gitu. Maka apa kata Ibnu Mas'ud? Kita hanya diperintahkan ya ketika kita melihat, dan kita dilarang tajasus. Karena bisa saja khomer yang menetes dari jenggotnya itu karena ketumpahan khomer, bukan karena dia minum khomer. Bisa saja ya. Sedangkan kalau kita pengen mengecek itu namanya apa? Namanya adalah tajasus ya. Maka tetap kita ketika melihat kemungkaran baru kemudian kita ingkaru al-mungkar. Kalau kita belum melihat, jangan sampai kemudian kita terbawa ya ke suasana nafsu kita sehingga kita mengkorek kecuali kalau memang itu urusannya ya menyangkut masalah orang banyak, atau masalah yang membahayakan negara, atau masalah yang membahayakan ya nyawa, seperti kalau sudah ada orang yang berencana untuk membunuh ya, maka perlu kemudian kita sebelum terjadi pembunuhan boleh kemudian kita kemudian korek-korek ya. Ada mungkin penyeludupan narkoba dan lain sebagainya ya. Kalau kemungkaran yang sudah direncanakan secara sembunyi-sembunyi dan ini efeknya bisa banyak ya, bisa membahayakan orang banyak, bahkan bisa menghilangkan nyawa, baik itu perampokan, pemerkosaan, atau kemudian penjualan barang-barang yang haram, maka ya bagi pemimpin, seorang pemimpin itu dibolehkan untuk memata-matai, membolehkan untuk tajasus, memerintahkan ya anak buahnya untuk kemudian bertajasus ya. Akan tetapi kalau seorang yang pribadi, maka dia itu tidak dibolehkan. Man ra'a minkum munkara ya, kalau sudah lihat kemungkaran. Kalau belum lihat, sekali lagi tidak boleh kemudian kita korek. Kemudian mungkara, kemungkaran di sini ya. Apa sih kemungkaran yang perlu kemudian kita ingkar? Yang perlu kita kemudian di situ kita wajib mengingkarinya. Yang pertama, kemungkaran yang wajib kita ingkari adalah kemungkaran yang memang disepakati kemungkarannya. Artinya ulama ijma di situ kemungkaran. Seperti apa? Ya kayak ya
perampokan, kayak juga pemerkosaan, kayak juga syirik, ya, kayak kemudian pencurian, ya, riba, ya, homo. Artinya ini dosa-dosa yang memang disepakati bahwasanya itu adalah sesuatu yang mungkar. Maka ini wajib diingkari. Ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dianggap khilaf tapi bukan khilaf, artinya khilafnya lemah. Ya. Oh itu kan khilaf, nggak boleh diingkari. Enggak, ini khilaf. Orang mengatakan khilaf tapi khilafnya ternyata lemah. Contohnya seperti apa? Khilaf lemah itu, ya. Sebagaimana orang dulu ada yang mengatakan riba, ya. Riba itu kalau riba fadl boleh gitu. Yang nggak boleh itu adalah riba nasiah gitu. Nah, ini adalah khilaf yang tidak perlu dilihat, mau jelas baik itu nasiah baik itu fadl, semuanya adalah haram, ya. Atau ada orang mengatakan enggak, kalau minum cuma sedikit enggak sampai mabuk itu boleh. Nah, ini khilaf yang tidak dilihat, artinya tetap itu, ya, boleh diingkari, ya. Yang tidak boleh diingkari apa? Kalau khilafnya kuat, ya. Ulama khilaf dan dalilnya memang ijtihadiyah, tidak ada nas yang jelas, ya. Nah, kalau seperti ini, kalau tidak ada nas yang jelas, maka tidak harus kemudian kita mengingkari. Tapi kalau cuma sekedar kita pengen berargumen, kita sampaikan di forum bahwasanya perkataan ini dalilnya tidak kuat, boleh-boleh saja, ya. Tidak kemudian kita datang mengingkari, oh kamu perbuatan ini kamu nggak boleh karena ini bid'ah ini. Nah, tapi selama itu masih khilaf dalam ranah ijtihadiyah, ya, tidak ada dalil yang sharih. Artinya dalilnya itu ijtihadiyah, tidak ada nas yang tegas di situ, ya, maka kita tidak harus kemudian datang dan kemudian mengingkarinya. Tapi kalau kita sekedar untuk kemudian dalam forum belajar kita sampaikan ini khilaf tapi ini lebih lemah dan lebih kuat itu pendapat ini, maka boleh, ya. Ya. Sebagaimana contoh kayak menentukan satu, ya, Ramadan, ya, itu boleh-boleh saja kita kemudian mengatakan ini lemah ini nggak ada dalilnya ini, dan itu kemudian kita sampaikan di forum, ya, boleh-boleh saja. Dan jangan kemudian, ya, baper yang kemudian kita sindir itu. Jadi tidak jadi masalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam I'lam al-Muwaqqi'in, atau juga sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah, ya, kitab ini, ya. Itu juga tidak menjadi masalah, ya. Tidak menjadi masalah. Nah, jadi yang perlu kita ingkari dan wajib diingkari adalah sesuatu yang memang disepakati oleh ulama bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran, ya. Tidak ada, ya, masalah ijtihadiyah. Kalau seandainya itu khilaf dan khilafnya qawi, ya, khilaf antara ulama itu kuat. Kenapa kok khilafnya kuat? Karena tidak ada nas. Nas itu dalil yang sharih, yang tegas maknanya, ya. Kalau seandainya itu hanya zahir, yang ada ihtimal benar atau tidak, maka itu tidak boleh kemudian kita ingkari. Masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah seperti itu tidak kita ingkari. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara mengingkarinya, ya. Karena kalau kita tinjau, ya, sesuatu yang kita ingkari itu
pasti memiliki dampak dan tidak akan keluar dari 3 dampak. Kalau kita ingkari ternyata kemungkaran itu akan hilang, maka hukumnya wajib kita ingkari. Kita mengetahui kemungkaran, kemudian ketika kita pikirkan kalau kita ingkari ini, kemungkinan besar kemungkaran ini akan hilang, maka ini wajib kita ingkari. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mengingkari kemungkaran, kemudian malah ada kemungkaran yang lebih besar, maka sepakat ini haram. Nah, ini bagi orang-orang yang mungkin ketika pengen ingkarul mungkar, dia tidak mengetahui dhawabit wasyurut, tidak mengetahui cara-cara dan syarat-syaratnya untuk ingkarul mungkar, tidak memiliki ilmu sehingga akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, madharatnya lebih besar. Contohnya gara-gara dia melihat orang pacaran, saking getingnya dia kemudian dibunuh yang pacaran. Ini kemungkaran yang lebih besar. Maka kita harus memahami apa itu fikhu ingkarul mungkar. Harus memiliki ilmu ingkarul mungkar, dan itu dibahas luas oleh Imam Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kalau seandainya kita pengen mengingkari, ternyata kalau cara mengingkari kita itu kemudian akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Awalnya cuma ada pohon satu yang disembah, gara-gara kemudian langsung ditebang, akhirnya banyak sekali dimunculkan pohon-pohon yang disembah. Maka ini perlu sekali kemudian kita berilmu. Kemudian yang ketiga, jika kemungkaran yang kita ingin mengingkari itu ternyata setelah diingkari ada lagi memunculkan kemungkaran yang semisal, maka ini kita boleh berijtihad. Berijtihad artinya kadang-kadang kita mengingkari atau kemudian pengen, contohnya dalam satu negara, mungkin negara itu kemudian pemimpinnya zalim, banyak kemudian melakukan kezaliman, kita pengen mengingkari sehingga menggulingkan, belum tentu kemudian nanti akan memunculkan madharat, akan sama juga pimpinan yang sama. Maka ulama kemudian mengingatkan untuk kemudian berhati-hati, untuk kemudian berhati-hati. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhak merubah kemungkaran? Siapa yang berhak merubah kemungkaran? Yang pertama tentunya kita perlu mengetahui bahwasanya syarat untuk ingkarul mungkar memang harus memiliki ilmu. Bagaimana dia bisa mengingkari kemungkaran kalau tidak memiliki ilmu? Takutnya malah dia akan mengingkari kebenaran dan memerintahkan kemungkaran. Nggak taunya ini boleh malah diingkari. Bahkan yang benar diingkari, yang salah kemudian dibiarkan. Maka dia harus mempelajari apa itu kemungkaran. Dan ini syaratnya, orang yang ingin amar ma'ruf atau nahi al-munkar, dia harus berilmu tentang masalah ini. Kemudian yang kedua al-hisbah, artinya memang ada wewenang dari pemerintah. Ini namanya kekuasaan mutlak. Jadi seorang yang memiliki sultah, memiliki kekuasaan, baik itu presiden, baik itu waliul amr, atau kemudian kaki tangannya presiden, kaki tangannya waliul amr, atau yang memiliki kekuasaan terbatas seperti seorang ayah kepada anaknya, ketika ada kemungkaran di rumah maka bisa segera dia langsung merubah dengan tangannya, langsung bisa mengambil, langsung bisa kemudian melarang kemungkaran itu. Kalau memang ada alat-alat kemungkaran yang dipakai di rumah itu, maka beliau bisa langsung menghancurkannya, atau seorang atasan kepada bawahannya. Ini adalah kekuasaan yang terbatas. Maka tidak benar kalau seandainya kita melihat kemungkaran, yang mana kemungkaran ini tidak di wewenang kita, kemudian kita langsung melakukannya. Seperti apa ketika kita melihat ternyata di situ ada jualan khamr, atau di situ ada perjudian, kemudian kita datang langsung menghancurkan, kita menggerbeknya, kemudian kita langsung merubuhkannya. Ini tidak boleh. Kenapa? Ini wewenang, bukan wewenang kita, tapi ini wewenang siapa? Pemerintah. Kita belum mampu dengan tangan.
Maka siapa yang memiliki wewenang ini adalah pemerintah, yang man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Adapun kita orang muslim, orang mukmin secara umum, maka itu kebanyakan bilisanih kalau dia tidak memiliki ya jabatan atau dia tidak memiliki kekuasaan terbatas. Yang kekuasaan terbatas tadi kita misalkan seperti atasan ke bawahan, majikan kepada pembantu, atau guru kepada muridnya, atau bapak kepada anak-anaknya. Ya. Ini mungkin. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya kalau melihat kemungkaran tidak boleh langsung dihakimi atau main hakim sendiri ya. Tapi kita bisa ya mengetahui derajat atau tahapan-tahapan ingkarul mungkar. Maka perlu kita lihat siapa yang akan kita ingkari. Ya. Apakah dia anak-anak? Apakah dia ini penguasa? Apakah dia ini orang biasa saja? Kenapa? Karena kita tujuannya itu mengingkari kemungkaran, bukan malah menimbulkan kemungkaran. Kita ingin mengingkari kemungkaran supaya kemungkaran ini hilang. Ya. Jadi perlu kemudian kita dengan ilmu, sebagaimana seorang guru, ya, itu akan kemudian mengingkari kemungkaran kepada anak-anaknya dengan begitu sabar, meskipun anak-anaknya ini sangat nakal. Sebagaimana juga dokter. Meskipun pasien itu kadang ngomongnya aneh-aneh, mungkin kemudian protes kepada dokter, dokter juga harus sabar, tetap harus mengingkarinya dengan baik, nggak boleh langsung kemudian menyuntik mati, ya. Karena nggak sabar langsung disuntik mati, tidak, ya. Kenapa? Karena ya tadi kita pengen kemudian menghilangkan kemungkaran. Maka sebagaimana kisah tentang periwayatan hadis ini. Jadi ketika itu ada seorang khalifah namanya Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini pengen ya mengadakan sholat Id. Tapi beliau khutbah dulu sebelum sholat Id. Ya. Maka ada seorang yang dikatakan dia apakah tabi'in ataukah sahabat, kemudian melerai dan mengatakan, ya imam, ya sholat dulu sebelum khutbah. Gitu. Wahai imam, sholat dulu sebelum khutbah. Gitu. Kemudian ketika dilarang seperti itu, dia tetap naik mimbar dan dia mengatakan qaturika hunalik. Itu sudah ditinggalkan. Itu pada zaman Nabi, sekarang lain. Ya. Kenapa dia pengen khutbah dulu sebelum sholat? Ya. Kok kepengen saya seperti sholat Jumat? Karena takutnya kalau dia sholat dulu, khutbahnya nanti sepi. Gitu. Jadi dibalik. Gitu. Artinya ini menyelisih sunnah. Nah ketika dilarang, dia kemudian mengatakan qaturika hunalik. Itu sudah ditinggalkan saat dulu. Itu zaman Nabi, sekarang beda. Maka Abu Sa'id ya, Sa'ad ibnu Sinan, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri ini kemudian mengatakan orang itu sudah mengambil ya, kewajibannya. Artinya sudah melakukan kewajibannya. Memang yang harus dilakukan adalah menasehati. Meskipun nanti yang dinasehati ini tidak mau. Yang penting dia sudah mau, sudah kemudian menasehati. Akhirnya kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, meskipun yang dilarang ini adalah seorang khalifah, maka ya udah dia ucapkan seperti itu, tidak kemudian ya dia tidak bisa kemudian langsung menarik dan tidak boleh khalifah keras-keras, nggak boleh. Kenapa? Ya karena dia ya levelnya sebagai orang biasa. Ya dia sampaikan sebagaimana kewajiban dia. Adapun yang kemudian disampaikan ini mau nerima, ya alhamdulillah. Kalau nggak mau nerima, kewajiban dia sudah gugur. Ya. Jadi nggak boleh kemudian dia mau merubah khalifah gimana, nggak boleh. Ya. Oleh karenanya pernah dikisahkan ada seseorang yang pengen menasehati seorang khalifah. Kalau nggak salah, ya Khalifah Harun Ar-Rasyid siapa? Dia mengatakan, ya khalifah, ya saya ingin menasihati kamu, ya. Dia mengatakan, wahai khalifah,
saya ingin menasihati kamu, ya. Wa inni musyaddidun ilaik, dan saya akan menasihati kamu dengan keras, kata dia, ya. Artinya dia itu ketika pengen menasihati pimpinan, nasihatinya itu pengen kasar gitu. Maksudnya saya akan tekan kamu, saya akan keras gitu. Akhirnya khalifah ini mengatakan, ya, lastu syarran min Fir'aun. Saya itu tidak lebih buruk dari Fir'aun. Walasta khairan min Musa, dan kamu tidak lebih baik dari Nabi Musa. Sedangkan Allah itu mengatakan kepada Nabi Musa, ya, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, nasihati Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia takut dan kemudian ingat. Loh, saya tidak lebih buruk dari Fir'aun, kamu tidak lebih baik daripada Musa. Pengen menasihati saya kok kamu musyaddidun alaik, katanya saya akan keras sama kamu. Nah, ini tidak benar. Kalau seandainya seperti ini saya nggak mau, kata dia, ya. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ya, yang penting ketika itu, ya, kita adalah menasihati, ya. Ini kewajiban kita, ini yang kita bisa sampai, ya. Oleh karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat ada orang yang bermaksiat, contohnya maksiatnya secara umum, dan maksiat ini kemudian seperti kayak berjudi atau ada apanya yang memang di situ perlu, ya, power pemerintah lah yang kemudian perlu kemudian menegakkan, ya. Kita hanya kemudian menyampaikan sebagaimana yang dilakukan oleh ulamanya Bani Israel, ya, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika orang lain mengatakan, kenapa kamu menasihati mereka? Mereka itu pasti akan diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Enggak apa-apa, saya yang penting mengingatkan mereka. Udzur dari Allah sudah saya dapatkan karena saya sudah nasihati. Mereka kemudian siapa tahu mau takut kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan, ya, lisan, ya, sebagaimana kita sampaikan. Kita kalau sudah tidak bisa dengan lisan lagi, maka kita kemudian dengan hati, minimal itu kita mengingkari dengan hati kita. Kalau sudah tidak kita ingkari dengan hati kita, ya, maka itu akan menjadikan kita orang-orang yang kemudian masuk ke dalam maksiat, ya. Maka yang paling lemah tadi, kata Nabi SAW, faman jahada bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahada biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahada biqalbihi fahuwa mu'min, ya. Barang siapa yang kemudian dengan lisannya dia masih mukmin, mengingkari dengan tangannya dia mukmin, mengingkari dengan hatinya dia mukmin. Nah, kalau tidak bisa mengingkari tiga-tiganya itu, artinya dia derajat yang keempat, maka, ya, ini sudah terjerumus dalam kemaksiatan. Karena derajat yang ketiga itu adalah selemah-lemahnya iman, ya. Maka kalau kita melihat ada orang yang melakukan maksiat dan kita tidak bisa merubahnya dengan tangan, kita tidak bisa merubah dengan lisan, minimal kita merubahnya atau minimal kita ingkari dengan hati, ya. Dan ini pernah terjadi dalam, ya, pada zaman Ibnu Mas'ud, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, yushaku man 'asa minkum, ya, ditakutkan nanti juga orang yang tinggal dengan kalian nanti, ya, an yara munkaran, melihat kemungkaran, la yastati'u fihi, ya, ghairu an ya'lam Allahu min qalbihi annahu lahu kari. Dia tidak bisa merubahnya, mau dengan lisannya enggak bisa, dengan tangannya enggak bisa. Cuman Allah mengetahui kalau hatinya itu masih mengingkarinya, maka orang ini masih selamat, ya. Tapi kalau dia sudah tidak mau mengingkari dengan hatinya, maka ini masuk kemungkaran. Bahkan dia itu senang melihat TikTok joget-jogetan, nggak bisa merubah, malah dia ikut-ikutan, ya. Betapa banyak sekarang fenomena, ya. Melihat orang, ya, dangdutan atau kemudian joget-jogetan, ada minum khamr, dia tidak kemudian, ya, mengingkari dengan hatinya minimal, bahkan dia ikut-ikutan, bahkan kemudian nyawer, ya. Yang seperti ini, ya, yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walakin man rodiya wattaba'a, akan tapi siapa yang kemudian ridho dengan kemaksiatan, bahkan mengikuti kemaksiatan, ya. Maka yang di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadhalika, ya, yang kemudian masuk ke dalam kemungkaran. Maka jangan sampai jamaah dirahmati Allah. Maka kita bahas
Kalau seandainya tidak mengingkari dengan tangan, tidak mengingkari dengan lisan, tidak juga mengingkari dengan hati, kemudian ridho, bahkan mengikuti, apakah dia masuk ke dalam kekafiran? Ya. Kan dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adaful iman. Dengan hati ini iman paling lemah. Nah, kalau dengan hati saja nggak bisa, apakah kemudian ya itu masuk ke dalam kemungkaran? Ya, itu sudah masuk atau keluar dari keimanan. Ya, ulama mengatakan itu sudah masuk ke dalam kekufuran, tapi kufrun duna kufrin. Artinya kufrun yang tidak menghilangkan keimanan seseorang. Ya. Artinya tidak kemudian menjadikan dia itu keluar dari iman, tapi dia melakukan ya kekufuran yang kecil. Ya. Karena kekufuran itu, keimanan itu memiliki cabang-cabang. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah kita memahami begitu ya pentingnya ibadah amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, perlu kemudian kita hidupkan semangat kita untuk kemudian senantiasa mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, baik itu secara langsung atau tidak secara langsung, baik itu kita kemudian menjadi langsung eksekusi atau kemudian penyebabnya, baik itu kita ikut ya menyupir ibaratnya dalam gerbong amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun kita penumpangnya. Ya, kita semuanya pengen menopang dan mengikuti untuk menjadi bagian orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena ini ibadah yang mulia, yang kata Allah Subhanahu wa taala kemuliaan umat ini ya dikarenakan ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan terlanatnya umat terdahulu seperti Bani Israel karena mereka mau dan mereka meninggalkan ya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka tidak mau beramar ma'ruf, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Ya, oleh karenanya ya sebagaimana ya yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, maka kita pengen menjadi bagian yang menggerakkan dakwah ini untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik itu sekali lagi kita menjadi yang menyampaikan atau kita kemudian mendukungnya, ya paling tidak kemudian kita berada di gerbong amar ma'ruf nahi mungkar, mau yang terdepan atau yang di belakang, yang penting kita ikut naik di dalam gerbongnya ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis yang kita pelajari, ya, yang pertama, nahi mungkar ini termasuk kewajiban dan merupakan syiar agama Islam. Artinya merupakan kewajiban kita yang kita bahas tadi hukumnya. Ya, meskipun ulama lebih merojihkan fardu kifayah, akan tetapi ya kalau kita melihat dengan mata kita di depan kita ada kemungkaran, ya, dan tidak ada yang kemudian mengingatkan itu, maka kita harus mengingkari baik dengan lisan ataupun dengan tangan, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang tata cara dan ya jenjang atau tahapan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga seseorang harus mengetahui apa yang wajib bagi dia, apakah mengingkari dengan tangannya atau mengingkari dengan lisan ataupun mengingkari dengan hati. Kemudian menghilangkan kemungkaran, ya, itu bisa dengan ya tangan, ya, dengan lisan dan juga dengan hati. Itu diantara beberapa faedah yang kita bisa ambil atau bisa petik dari hadis yang kita pelajari. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebelum kita tutup. Barangkali ada pertanyaan, mungkin ya. Jika kita itu dalam tahapan itu tahapan dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, tapi hanya dengan hati. Sedangkan dengan hati kita itu istilahnya kurang puas gitu, nggak terima lah istilahnya, karena kemungkaran itu di depan mata kita.
kita tidak punya cara, hanya satu cara, yaitu dengan main belakang, artinya diam-diam. Misalkan zaman dulu ada surat karet, terus di era seperti ini kita menggunakan seperti di media dengan akun palsu atau akun yang tidak jelas, namun untuk mencegah kemungkaran itu bagaimana? Ya. Artinya itu ulama mengatakan termasuk perkataan adalah tulisan. Hukum tulisan itu bagian dari perkataan. Ya. Jadi kita menulis itu hukumnya sama aja dengan perkataan. Nah, kalau kita masih mampu untuk menulis, ulama terdahulu dengan main tulisan. Ya. Cuman yang kita katakan tidak mampu hanya dengan hati, itu kadang-kadang kita dalam satu komunitas yang mana kita itu berbeda dengan komunitas itu. Yang ketika itu, detik itu kita berada di situ dan mereka itu lebih banyak, dan kalau kita ucapkan mungkin akan terjadi pengeroyokan atau akan kemudian kita dipukuli di situ, dan ini juga ya, sering terjadi. Ya. Sehingga di situ disinggung oleh termasuk Ibnu Mas'ud tadi, ya. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hati kita ini benci, ya. Tapi kalau kita bisa dengan cara-cara yang lain seperti dengan media sosial, ya, baik itu dengan akun palsu, kemudian kita itu nggak jadi masalah. Artinya jamaah itu termasuk juga dengan bagian dari lisan, ya. Bagian dari lisan, karena itu tulisan, ya, mengambil hukum lisan, meskipun itu toh ya akun no name, artinya tidak ada namanya, ya. Itu termasuk ya diboleh-bolehkan aja, ya, tidak jadi masalah. Yang tidak dibolehkan adalah ya kalau kita main hakim sendirian, ya. Ini yang tidak boleh. Kalau itu masih dalam ranah koridor kita, masih sebagai seorang mukmin. Kalau kita mampu di situ juga kita ngomong juga boleh-boleh saja. Tapi takutnya malah menimbulkan apa? Madharat, ya. Yang mana kemudian kita bisa dipukuli. Tapi kalau seandainya dipukuli biasa, ya. Tapi kan kita belum sampai tingkat derajat itu, ya. Makanya dalam surat Yasin itu seorang yang tidak diketahui namanya, ya. Wajah rajulun min aqsal madinati, ya. Tidak diketahui namanya, itu kemudian mengingkarinya sampai dipukuli sampai mati, ya. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, ketika itu sudah meninggal dunia, ya. Seandainya umat-umat itu, kaum-kaumku tahu bagaimana yang saya dapatkan sekarang, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah keburu dibunuh, ya, keburu dipukuli sampai mati, ya. Artinya ya kalau derajatnya kadang-kadang kan tadi, ya. Tapi minimal, makanya ulama mengatakan di antara tiga yang paling afdol itu yang dengan tangan. Dan ulama mengambil hadis sebagaimana orang ini, ya, orang yang kaya yang bisa bersedekah dengan orang yang miskin tidak bisa bersedekah, itu lebih utama orang yang kaya yang bisa bersedekah. Sebagaimana hadis, ya, yang kita bahas dalam riwayat Imam Bukhari juga, yang ketika bahas di Arba'in juga ini, ya, dhahaba ashabul ujur, dhahaba ashabul yamal bil ujur, ya. Dhahaba ashabud duthur bil ujur. Orang-orang kaya, ya, mereka dhahaba, ya, datang dengan pahala yang besar. Yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka punya, ya. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka, ya, puasa sebagaimana kita puasa, tapi mereka bisa bersedekah. Nah, ketika itu Nabi mengajarkan, apakah kamu saya beritahu tentang amalan yang bisa mengalahkan mereka? Tusabbihuna thalatha wa thalathin, ya. Kemudian tahmiduna thalatha wa thalathin wa tukabbiruna thalatha wa thalathin. Ternyata orang-orang kaya juga dengar. Maka mereka datang lagi ke Rasulullah, ya. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna, mereka mendengar juga. Maka kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Artinya kalau ada orang yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, dan kemudian itu lebih utama. Kalau nggak bisa, ya dengan lisannya. Kalau nggak bisa, paling tidak dengan hati. Jangan sampai kita rela. Nah, kalau kita sudah melihat kemungkaran kok nggak gerdek belas di hati kita, nah itu berarti perlu dipertanyakan iman kita. Apalagi malah kita mengikuti, ya. Naudzubillah min dalik, ya.
Makanya tadi ya dalam riwayat yang meskipun tanda kutip itu didhaifkan ya, lam yatama'ar wajuhu, wajahnya itu tidak memerah ketika melihat maksiat. Maka kata Allah, bihi fabda, mulai azab di kampung itu dari orang yang rajin ini. Tapi dia tidak pernah berubah mukanya ketika melihat maksiat. Artinya hatinya itu seakan-akan cuek, enggak jadi masalah. Yang penting saya yang selamat ya. Wallahu alam. Yakfi ya, kita cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.